Sejak zaman dulu, stereotip berbisnis memang telah melekat kepada para keturunan China yang berada di Indonesia. Berdasarkan fakta itulah, Oi Wigoan, ayah dari Hartono bersaudara, memulai petualangannya sebagai seorang pengusaha dengan menjual mercon atau petasan. Dengan menggunakan brand bermerek Leo, mercon tersebut terkenal seantero Pulau Jawa yang telah dimulai sejak tahun 1930-an. Sayangnya, usaha mercon tersebut tidak berlangsung lancar. Di suatu malam, petasan tersebut meledak sehingga menghancurkan usaha yang telah dibangun belasan tahun. Lebih lanjut, Oi juga harus menanggung beban atas meninggalnya beberapa pegawainya akibat insiden ketidaksengajaan tersebut. Semenjak kejadian itu, Leo berhenti berproduksi dan menghilang dari pasar. Tak patah arang, Oi pun memulai usaha barunya beberapa saat berselang. Di tahun 1951, ia membeli sebuah perusahaan rokok kretek kecil di daerah Kudus, Jawa Tengah. Kemudian, ia mengubah namanya menjadi PT Jarum Gramofon yang bermula dengan memiliki 10 orang pegawai. Semakin lama, perusahaan tersebut berkembang pesat. Namun, pada 1963 terjadi kebakaran yang hampir memusnahkan seluruh usahanya. Robert dan kakaknya menerima warisan ini setelah ayahnya meninggal. Pada saat itu pabrik perusahaan jarum baru saja terbakar dan mengalami kondisi yang tidak stabil. Namun kemudian di tangan dua bersaudara Hartono bisa bertumbuh menjadi perusahaan raksasa. Di bawah kendali dua anaknya, Robert bersaudara, pada tahun 1972 Jarum terus maju dan mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. 3 tahun kemudian Jarum memasarkan jarum filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin. Lalu diikuti Jarum Super yang diperkenalkan pada 1981. Kini perusahaan ini telah memiliki lebih dari 75.000 karyawan. Robert Budi Hartono dengan grup Jarum yang dipimpinnya pun melebarkan sayap ke banyak sektor antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Diversifikasi bisnis dan investasi yang dilakukan grup Jarum ini memperkokoh imperium bisnisnya yang berawal di tahun 1951. Pada tahun 2007, Budi Hartono bersama kakaknya, Michael Hartono di bawah bendera grup Jarum melebarkan investasi ke bidang perbankan. Dan menjadi pemegang saham utama, mengendalikan 51% saham, PT Bank Sentral Asia Terbuka, BCA, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini. Berdasarkan data Bank Indonesia pada Desember tahun 2011 nilai aset BCA sebesar Rp380,927 triliun. Tidak puas dengan bisnis tersebut, kedua bersaudara tersebut melebarkan sayap ke bisnis properti. Banyak proyek yang dijalankan di bawah kendali CEO Jarum ini, Robert Budi Hartono, dan yang paling besar adalah mega proyek Grand Indonesia yang ditangani pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2008. Proyek ini mencakup hotel, renovasi dari Hotel Indonesia, pusat belanja, gedung perkantoran 57 lantai dan apartemen. Total nilai investasinya Rp1,3 triliun. Kemudian, di sektor agribisnis, Robert bersama Michael memiliki perkebunan sawit seluas 65.000 hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2008. Mereka bergerak di bawah payung Hartono Plantations Indonesia, salah satu bagian dari grup Jarum. Bos Bank Sentral Asia, BCA, dan pemilik pabrik rokok Jarum ini masih menjadi orang paling kaya di Indonesia dari penilaian Forbes, pada tahun 2013. Forbes merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun ini dengan menempatkan pengusaha perbankan dan rokok Budi dan Michael Hartono sebagai orang terkaya nomor urut 1 di negeri ini dengan kekayaan sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Keluarga Hartono bersaudara ini tetap bertahan sebagai orang terkaya di Indonesia untuk 5 kali berturut-turut.